Hai hai hai, apa yang terbesit saat kalian pertama kali mendengar kata makanan? Ya, suatu kebutuhan manusia untuk mendapatkan suatu energi. Yap, makanan banyak sekali jenisnya mulai dari makanan lokal hingga makanan internasional. Makanan internasional sendiri tidak lepas dari adanya makanan kontinental dan makanan oriental. Berikut kami merangkumnya dalam beberapa makanan oriental dan makanan kontinental. 1. Carpaccio Italia. Jenis makanan pembuka yang paling sering disajikan saat keluarga Italia kedatangan tamu, merupakan lembaran daging sapi atau ikan seperti tuna, salmon yang diiris tipis, disajikan dengan artichokes atau jamur, tomat cherry yang semuanya diiris tipis juga, dan remasan parmesan cheese, kemudian dikucuri jeruk nipis. 2. Pork knuckle with sauerkraut, Germany. Pork knuckle lebih dikenal dengan nama Schweinswurst dalam bahasa Jerman, yaitu sepotong kaki babi yang dimasak cukup lama baik direbus atau di braising. Pork knuckle disajikan dengan beragam side dish seperti brokoli, kentang, dan yang paling common di Jerman adalah dengan sauerkraut. Sauerkraut adalah kubis yang diiris halus dan difermentasi oleh berbagai bakteri asam laktat. Yang ketiga, beef bourguignon French. Daging yang dimasak dalam burgundy atau red wine ini pasti rasanya sangat lembut. Dimasak dengan bawang putih, bawang bombay, dan bouquet garni atau daun tim, daun bay, dan sing. Dimasak hingga airnya habis dan disajikan dengan mashed potato. Beef bourguignon merupakan hidangan house cuisine khususnya pada masa raja-raja Prancis berkuasa. Yang keempat, seafood paella dari Spanish. Jenis makanan berbahan dasar nasi yang dimasak bersama dengan seafood atau daging. Ini green beef, garnish, kacang putih dikicot dan dibumbui dengan saffron dan rosemary. Jenis beras yang digunakan adalah beras yang berasal dari daerah Calaspara. Beras jenis ini yang dianggap paling cocok karena sawah di Calaspara merupakan sawah yang digenangi air dari Laut Mediterania. Pastel de nata, Portugis. Jajanan atau makanan penutup yang khas dari Portugis. Pastel de nata merupakan eksotik pastry yang bisa Anda temukan di semua pelosok Portugal. Bahkan, jenis kue ini juga terkenal di beberapa negara seperti Brasil atau Timor Leste. Pickle herring, Denmark. Ikan herring merupakan paling banyak ditemukan di Baltic Sea, jadi tak heran jika masyarakat Denmark menjadikan ikan herring menjadi makanan utamanya. Ikan herring yang diasamkan biasanya disajikan dengan kentang, telur rebus, atau roti. Di Belanda, ikan herring biasanya dibeli sebagai jajanan pinggir jalan. Köttbullar Sweden, tepatnya ini adalah bakso Swedia, berbahan dasar daging sapi cincang atau giling. Daging dicampur dengan remah roti dan susu, kemudian dibentuk bola-bola kecil seperti bakso, kemudian digoreng hingga kecoklatan. Bakso Swedia ini biasanya disajikan dengan mashed potato atau kentang goreng atau kentang rebus dan homemade cream sauce. Bebek Peking Tiongkok. Bebek Peking adalah daging bebek pilihan yang direndam terlebih dahulu pada cairan bumbu cabai yang disebut gochujang, di mana proses perendaman daging bebek ini selama 24 jam. Kemudian, bebek ditiriskan dan dikeringkan dengan cara digantung di suhu ruangan selama 6 jam, lalu dipanggang dengan suhu 180 derajat Celcius selama 40 menit. Yang kedua, beef bulgogi bowl dari Korea Selatan. Beef bulgogi adalah jenis makanan oriental dari Korea Selatan yang terdiri dari daging sapi sirloin atau bagian daging sapi pilihan. Beef bulgogi bowl disajikan dengan nasi, daging sapi,
telur, dan berbagai macam sayuran dengan tambahan bumbu khas asal Korea Selatan. Yang ketiga, pad thai dari Thailand. Jika di Indonesia, pad thai layaknya seperti kue tiaw, namun pad thai berasal dari campuran mie, telur, tahu, dan berbagai macam sayur-sayuran. Semuanya dicampur dengan saus ikan. Bahkan, tidak jarang juga ditemukan bahwa pad thai disajikan dengan tambahan topping seperti daging dan juga seafood, berupa cumi atau udang. Yang keempat, sushi dari Jepang. Ciri khas makanan Jepang yaitu menggunakan bahan mentah seperti ikan atau ayam. Contohnya adalah sushi. Sushi dibuat dari nasi, rumput laut kering, berbagai macam sayuran segar, dan yang paling penting adalah ikan salmon. Ikan salmon ini tidak diolah tetapi disajikan mentah. Tidak hanya untuk sarapan pagi, sushi juga disediakan di acara-acara tertentu di negara Jepang. 5. Roti canai Malaysia. Roti canai tidak hanya dimakan saat sarapan, tetapi juga pada sore hari. Kalian bisa menikmatinya dengan isian telur, selai kelapa yang sangat manis, bisa juga dengan variasi saus kari. Pastinya bikin nagih. Rendang Indonesia, makanan klasik yang mendunia berikutnya, yakni rendang dari Indonesia. Daging yang dimasak dalam waktu yang lama dengan bumbu yang sangat sedap telah diakui dunia sebagai salah satu makanan paling enak. Rendang bisa bertahan sampai 4 minggu loh. Biloklah Kamboja. Makanan tradisional khas Kamboja ini terdiri dari potongan daging yang dicelup ke dalam campuran bumbu. Campuran tersebut dari garam, merica, jeruk nipis, dan cabai. Loklak biasa dimakan dengan nasi putih dan sayuran.